wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan SAR flavonoid terpenilasi, yang mana kami beranggota dengan NIM 021, saya Kelantan dengan NIM 023, kemudian ada Dewi Mariana Elizabeth Lubis dengan NIM 029, kemudian Kusnul Khotimah dengan NIM 039 dengan NIM 098. Baiklah, kita langsung saja ke permasalahan pertama dari Baiklah, permasalahan yang pertama itu ialah permasalahan dari saya, di mana dikatakan di blog saya itu fungsional utama flavonoid itu adalah kemampuannya bertindak sebagai antioksidan, mencegah penyakit jantung dan kanker. Nah, permasalahan saya yaitu bagaimana cara flavonoid menampilkan aktivitas antioksidan atau bagaimana mekanisme kerjanya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan dari saya persilahkan. Saya Firda. Baiklah, silahkan Dewi. Antioksidan bekerja melalui salah satu dari mekanisme berikut. Yang pertama ialah antioksidan pembentukan spesies oksigen reaktif, baik dengan cara menghambat kerja enzim maupun dengan dalam kelumit yang terlibat dalam produksi radikal bebas. Yang kedua, antioksidan bekerja melalui pemakaman spesies oksigen reaktif. Dan yang ketiga, dengan cara melindungi antioksidan tubuh. Bagaimana Saudari Firda? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dewi yang telah menjawab permasalahan dari saya. Tetapi menurut saya jawaban dari Saudari itu kurang lengkap. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Dewi, saya persilahkan. Baiklah, Firda, di sini saya ingin mencoba menambahkan yang mana berdasarkan literatur yang saya ketahui bahwa untuk mekanisme aksi flavonoid ini yaitu flavonoid menghambat kerja enzim yang terlibat dalam reaksi produksi anion superoksida yang mana kita misalkan santin oksida dan protein kinase yang mana flavonoid juga menghambat kerja sikloginase, lipoksigenase, mikrosomal monogenase, dan S-transferase, kemudian ada juga mitokondrial succinosidinase, kemudian ada NADH oksidase, dan kemudian sejumlah senyawa flavonoid efisien dalam mengkelat logam kelumit, yang mana logam kelumit ini seperti ion besi bebas dan tembaga bebas yang meningkatkan pembentukan spesies oksigen reaktif seperti yang ditampakkan pada pembentukan radikal OH dalam reaksi. Kemampuannya dalam melekat logam kelumit dapat berdampak negatif karena pada dasarnya ion logam itu mempunyai berbagai fungsi fisiologis. Salah satunya itu dapat dicontohkan sebagai kofaktor enzim, di mana termasuk di dalamnya itu enzim untuk antioksidan, pertahanan seperti ion besi pada katalase, yang mana tembaga pada chlorplasmin, kemudian ada CuZn superoksida dismutas. Selanjutnya itu flavonoid mempunyai nilai potensial reduksi yang rendah, yaitu antara 0,23 sampai dengan 0,75 volt, yang mana sehingga inilah yang menyebabkan mengapa dia mudah bereduksi superoksida, peroksil, kemudian alkoksil, dan hidroksil, yang mana itu 2,13 sampai dengan 1 volt, yang mana kapasitas flavonoid sebagai antioksidan tidak hanya bergantung pada potensial reduksi, tapi juga kemungkinan terjadi pada reaksi samping pada radikal aroksil. Selain itu juga bahwa dengan cara memadamkan radikal, flavonoid dapat menstabilkan radikal bebas yang terlibat dalam proses oksidasi dengan cara berikatan kompleks dengan senyawa-senyawa tersebut. Bagaimana anggapannya Saudari Firda? Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelantan. Menurut saya jawabannya sudah terjawab, sudah lengkap. Jadi dapat disimpulkan bahwa antioksidan bekerja itu melalui salah satu dari mekanisme
Itu ada 3 mekanismenya. Yang pertama itu antioksidan menekan pembentukan spesies oksigen reaktif, baik dengan cara menghambat kerja enzim maupun dengan mengikat logam kelumit yang terlibat dalam produksi radikal bebas. Yang kedua itu antioksidan bekerja melalui pemadaman spesies oksigen reaktif. Dan yang terakhir itu ialah dengan cara melindungi antioksidan dalam tubuh. Nah, dan juga antioksidan ini tidak hanya bergantung pada potensial reduksi, tapi juga kemungkinan terjadinya reaksi samping pada radikal aroksil. Selain dengan cara memadamkan radikal, flavonoid dapat menstabilkan radikal-radikal bebas yang terlibat dalam proses oksidasi dengan cara berikatan kompleks dengan senyawaan ini. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu dari permasalahan saya sendiri. Yang mana secara kimiawi, turunan flavonoid memiliki gugus prenil yang melekat pada tulang punggung flavonoidnya. Sehingga apa yang terjadi jika gugus prenil yang melekat itu semakin banyak? Kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Saya akan menjawab permasalahan Kelantan. Pertama, kita ketahui dulu prenilasi ini adalah penambahan molekul hidrofobik ke protein atau senyawa kimia. Nah, biasanya diasumsikan bahwa gugus prenil itu memfasilitasi perlekatan pada membran sel. Prenilasi itu dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya. Jadi, semakin banyak gugus prenil yang melekat, maka aktivitas potensial flavonoid itu pun meningkat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban. Jawaban Joni kurang tepat. Adakah teman-teman yang ingin melengkapi jawaban dari Joni? Dipersilakan. Saya Kelantan. Silakan. Di sini saya akan melengkapi jawaban dari saudara Joni. Nah, menurut saya apa yang terjadi jika gugus prenil yang melekat semakin banyak? Nah, dengan adanya prenil ini akan menjadikan mudahnya flavonoid untuk memasuki membran sel. Nah, proses prenilasi di sini dapat meningkatkan aktivitas potensial flavonoid aslinya. Namun, semakin banyak gugus prenil yang melekat, maka nanti sifat kenonpolarannya itu akan bertambah yang akan menjadikan gugus aktif OH di sini dan ikatan enzim di sini melemah dikarenakan sulit untuk beraktivitas. Begitu saudara Kelantan. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Kusnul. Berarti dapat saya simpulkan dari jawaban teman-teman tadi bahwa dengan adanya prenil itu menjadikan mudahnya flavonoid untuk memasuki membran sel, yang mana proses ini kita tambahkan proses prenilasi, yaitu di mana penambahan molekul hidrofobik ke protein atau senyawa kimia. Dan selanjutnya, untuk semakin banyaknya prenil yang melekat pada membran sel, maka untuk sifat kepolarannya itu akan bertambah, sifat non-polarannya akan bertambah. Dan ini akan menjadikan gugus aktif OH dan ikatan enzim itu malah melemah karena akan sulit untuk aktivitasnya terjadi. Begitu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga, yaitu dari Saudari Dewi Mariana. Kepada Dewi dipersilakan. Terima kasih. Permasalahan saya ialah flavonoid terprenilasi akan sangat berguna pada aktivitas anti kanker, yang mana adanya gugus prenil akan memudahkan flavonoid untuk masuk pada membran sel yang dituju. Namun, apa yang akan terjadi jika gugus prenil ini diganti dengan gugus geranil, yang mana kita tahu gugus geranil itu lebih panjang daripada gugus prenil. Kepada teman-teman yang akan menjawab permasalahan saya, dipersilakan. Baiklah, saudari Dewi, di sini saya akan mencoba menjawab. Nah, menurut saya gugus geranil ini itu sama seperti gugus prenil, yang mana gugus ini itu akan ditambahkan pada molekul hidrofobik ke protein atau senyawa kimia. Namun, gugus geranil ini merupakan gugus prenil yang digandakan, yakni C10. Maka jika gugus prenil ini diganti oleh gugus geranil, maka akan memperlemah aktivitas flavonoid untuk menyerang sel kanker pada membran. Hanya segitu dari saya. Menurut saya, jawaban saudari Husnul lumayan mencakup permasalahan saya, namun kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang akan melengkapinya? Baiklah,
Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban dari saudari Husnul. Nah, gugus granil merupakan gugus perenil ganda yang bisa diasumsikan menurut logika jika gugusnya itu bertambah, maka akan memiliki kemampuan untuk menyerang sel kanker yang berlipat ganda pula. Namun, pada kenyataannya, gugus perenil malah lebih sulit untuk membuat flavonoid. Susah masuk pada membran sel. Nah, hal ini dikarenakan jika gugus yang lebih panjang yang terikat pada flavonoid itu, maka eh, sifat kenonpolarannya itu akan bertambah dan membuat aktivitas flavonoid melemah karena enzim yang ada memiliki sifat polar. Jadi, jika prenil itu digantikan oleh granil, maka proses masuknya flavonoid itu akan lebih sulit dan sel kanker itu akan lebih sulit diatasi. Baiklah, terima kasih. Bagaimana tanggapan saudari Dewi? Baiklah, jadi dapat saya simpulkan bahwa gugus granil ini merupakan gugus prenil yang ganda dan bisa diasumsikan menurut logika jika gugus ini bertambah maka akan memiliki kemampuan untuk menyerang sel yang lebih berlipat kali ganda daripada prenil. Namun pada kenyataannya malah gugus prenil ini akan sangat sulit masuk membantu flavonoid untuk masuk kepada membran sel. Hal ini dikarenakan jika gugus yang lebih panjang terikat pada flavonoid, maka sifat kenonpolarannya akan bertambah dan membuat aktivitas flavonoid ini melemah karena enzim yang ada itu memiliki sifat polar. Jadi jika prenil digantikan oleh gugus granil, maka akan lebih sulit flavonoid itu untuk masuk kepada membran sel dan sel kanker yang akan dituju itu akan lebih sulit diatasi. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang keempat dari saudara Husnul, dipersilakan. Baik, di sini permasalahan saya yakni mengapa ikatan rangkap pada C2 dan C3 itu dikatakan menjadi agen terpenting yang digunakan untuk aktivitas kanker sehingga 8 prenilnaringenin ini dapat digunakan sebagai zat anti kanker. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya dipersilahkan. Baiklah, saya di sini Kelantan akan mencoba menjawab permasalahan dari saudari Husnul. Nah, dikatakan di sini kenapa ikatan rangkap pada C2, C3 itu menjadi agen terpenting. Nah, rangkap dari C2, C3 ini pada flavonoid akan membuat ikatan prenil ini beraktivasi, begitu menurut saya, terhadap sebagai digunakan untuk zat kanker. Gimana? Baik, namun yang saudara Kelantan jelaskan itu menurut saya jawabannya kurang tepat atau kurang jelas. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambahkan dipersilahkan. Saya Joni akan menambahkan jawaban dari saudara Kelantan. Ya, memang benar dikatakan bahwasannya ikatan C2 rangkap C3 itu pada flavonoid akan membuat ikatan prenil beraktivasi. Nah, lalu contohnya itu ada pada jurnal yang membandingkan diringen yaitu yang tidak ada prenilnya itu dan 8 prenil naringinen di mana dengan pembanding tersebut dapat kita simpulkan bahwa sifat 8 prenil naringinen ini di sini dapat berkolerasi secara signifikan lebih besar 37% dalam sel glioblastoma dibandingkan dengan di fibroblast normal. Mungkin itu saja yang dapat saya. Baik, terima kasih kepada saudara Kelantan dan saudara Joni Erwin yang telah menanggapi bahwa di sini dapat saya simpulkan bahwasannya alasan mengapa ikatan rangkap pada C2 C3 di sini menjadi agen terpenting yang digunakan untuk aktivitas kanker itu dikarenakan ikatan yang double ini itu pada flavonoid akan membuat ikatan prenil di sini beraktivasi. Lalu dicontohkan pada saudara Joni itu membandingkan antara niringen yang dimana tidak ada prenilnya dan 8 prenil naringenin yang mempunyai ikatan prenil. Nah, di mana dengan pembanding tersebut dapat kita simpulkan bahwa sifat 8PN di sini dapat berkolerasi secara signifikan lebih besar 37% dalam sel glioblastoma dibandingkan dengan fibroblast normal. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan yang
dari saudara Joni. Kepada Joni dipersilakan. Selanjutnya permasalahan saya yaitu pada aktivitas antiinflamasi itu ada aspek yang disukai oleh aktivitas ini. Nah, pertanyaannya bagaimana aspek struktural yang disukai untuk efek antiinflamasi pada flavonoid ini? Mungkin kepada teman-teman yang ingin menjawab, persilahkan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab permasalahan dari saudara Joni. C2C3 ikatan rangkap mungkin dikaitkan dengan planaritas molekuler. Ketiadaannya menghasilkan rasio volume atau permukaan yang lebih besar karena di osmetin menunjukkan efek yang lebih kuat daripada heperatin. Pola hidroksi seperti 3-hidroksilasi itu karena vivisetin menunjukkan efek maksimal. 5-hidroksilasi dalam kasus isoflavon terutama cincin katekol bagian B itu memberikan efek untuk menginduksi diferensiasi sel atau apigenin versus dengan trisin. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Firda. Namun di sini jawaban Firda masih belum lengkap untuk menjawab permasalahan saya. Kepada teman yang ingin membantu, kan? Saya akan menambahkan jawaban saudari Firda tadi bahwa metoksilasi meningkatkan sifat antiinflamasi, mungkin melalui ionisasi gugus hidroksil dan pensinyalan NF-kB yang lebih jelas menghambat jalur O-metilasi krisin. Glikosida dengan lipofisilitas yang lebih rendah menunjukkan sifat antiinflamasi yang lebih rendah, yang mungkin disebabkan oleh hidrofibilitas yang lebih rendah, serta menghambat sterikal, penurunan permeabilitas membran. Selain itu, step substitusi besar-besaran telah diselidiki. Kehadiran C7-C8 ganda, obligasi, butirolakton bagian dan kelompok asam atau lakton 5-asetat telah diakui mungkin penanda taksonomi dalam studi antiinflamatori dari flavonoid dari Cryptocarya Chingi. Sebagai catatan, lebih banyak senyawa perlu evaluasi untuk menarik kesimpulan pasti tentang SAR sehubungan dengan flavonoid. Begitu dari saya. Baik, terima kasih kepada saudari Firda dan saudari Dewi. Maka dapat disimpulkan dari permasalahan saya bahwa C2, C3 kata rangka ini mungkin dikaitkan dengan planaritas molekuler. Ketidaknya menghasilkan rasio volume ataupun permukaan yang lebih besar itu karena dia sendiri menunjukkan efek yang lebih kuat daripada heperatin. Nah, pola hidroksi seperti 3-hidroksilasi dan 5-hidroksilasi dalam kasus isoflavon, terutama cincin katekol bagian B, itu memberikan efek untuk menginduksi diferensiasi sel. Nah, kemudian metoksilasi dengan sangat meningkat sifat antiinflamasi, mungkin melalui ionisasi gugus hidroksil dan pensinyalan NF-kB yang lebih jelas penghambatan jalur. Glikosida dengan yang rendah itu menunjukkan sifat antiinflamasi yang lebih rendah, yang mungkin disebabkan oleh hidrofobisitas yang lebih rendah serta hambatan penurunan permeabilitas membran. Selain itu, substitusi besar-besaran telah diselidiki. Kehadiran C7-C8 ganda obligasi, C-pirolakton bagian dan kelompok asam atau lakton 5-asetat ini telah diakui taksonomi dalam studi anti-inflamatori dari flavonoid dari Cryptocarya Chingi. Nah, sebagai catatan, lebih banyak senyawa perlu evaluasi untuk menarik kesimpulan pasti tentang SAR sehubungan dengan flavonoid ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia sudah 5 permasalahan. Maka kita akhirkan dari diskusi mengenai SAR flavonoid terpenilasi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.